Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Antusias Nur Zuhrufa dari Program Studi Arsitektur Institut Teknologi Sumatera. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran, sertifikasi dosen SMART tahun 2023. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan, yaitu mata kuliah penata pembangunan sesuai yang saya mampu. Untuk deskripsi mata kuliah ini mengajarkan tentang kepenataan melalui pengenalan dan penjelasan paradigma pembangunan, pendekatan sistem dan organisasi, unsur-unsur terkait dalam penyelenggaraan konstruksi, instrumen dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan, serta penerapan penata pembangunan melalui kajian studi kasus bidang arsitektur. Untuk CPMK, mata kuliah ini memiliki 4 CPMK, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis penata pembangunan bidang arsitektur. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis dan membandingkan sistem serta aktor dalam pembangunan bidang arsitektur. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengurutkan, menganalisis, dan menyusun instrumen serta mekanisme penyelenggaraan pembangunan bidang arsitektur. Dan CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu menghubungkan penata pembangunan dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi di lingkup bidang arsitektur. Untuk materi pembelajaran, yang pertama penata dan paradigma pembangunan, yang kedua terkait pendekatan sistem dalam penata pembangunan, yang ketiga pelaku penyelenggaraan pembangunan, yang keempat peran arsitek dalam dunia kerja, yang kelima fungsi organisasi unsur terkait dalam pembangunan, yang keenam pelelangan maupun tender, yang ketujuh kontrak dalam pekerjaan konstruksi, yang kedelapan perizinan dalam pembangunan, yang kesembilan K3K, dan yang 10 yaitu etika profesi. Untuk metode pembelajaran, itu yang pertama tatap muka, ada diskusi kelompok juga, dan yang terakhir melalui studi kasus. Komposisi penilaian, yang pertama tugas 30%, yang kedua terkait keaktifan 10%, yang ketiga UTS 30%, dan yang keempat UAS, ujian akhir semester 30%. Berikut daftar pustakanya, dan berikut rekaman kegiatan pembelajaran micro teaching terkait mata kuliah penata pembangunan yang saya mampu. Selamat siang semuanya. Ini kita lanjutkan pertemuan ke-6 ini kita akan membahas terkait organisasi proyek. Nah, ini kemarin kita sudah belajar sistem, jadi kali ini organisasi seperti apa sih? Capaian pembelajaran, jadi setelah kalian belajar ini itu diharapkan mahasiswa itu mampu menganalisis ya struktur organisasi proyek pembangunan gitu. Ini nanti kaitannya dengan kognitif tingkat 4 karena menganalisis ya kalian, dan afektif tingkat 4 gitu, dalam taksonomi Bloom. Indikator ketercapaian ini yaitu setelah ya kalian membaca tentang struktur organisasi, kalian browsing mungkin atau membaca literatur dan sebagainya, jadi kalian tuh dapat menganalisis gitu, bentuk serta ciri-ciri struktur organisasi ya dalam proyek gitu. Ya bisa menganalisis bentuknya itu, oh seperti ini, seperti ciri-cirinya. Lalu mungkin sampai kelebihan dan kekurangan dari struktur organisasi tersebut. Kodenya ya 23442123. Jadi apa yang Anda pikirkan tentang organisasi? Jadi kalian mengikuti mungkin organisasi dari SD mungkin apa SMP ya atau SMA dan mungkin hingga S1 ini gitu. Itu singkat saja. Kepala divisi dan struktur anggota ya punya tujuan yang sama, oke lah. Bermusyawarah mufakat ya suatu kelompok ya lagi punya tujuan yang sama. Nah, jadi intinya di sini kita menemukan suatu tujuan terstruktur, ada badan struktur, ada suatu kelompok anggota ya, divisi, musyawarah mufakat. Terkait organisasi ini menurut Barnard ini ya, jadi di sini Barnard mengatakan bahwa suatu sistem gitu usaha bersama ya, bersama bersifat formal, nah, untuk mencapai suatu tujuan gitu.
Lalu menurut Davis, tadi ada kelompok, benar ya, kelompok individu. Jadi namanya kelompok itu bukan satu orang, 2 orang atau lebih. Dia ada yang sudah mengatakan itu kelompok juga yang bekerja sama. Jadi ada musyawarah mufakat. Jadi di situ ada interaksi juga, bekerja sama di bawah pimpinan. Tadi ada yang mengatakan kepala divisi, anggota ya, pimpinan untuk mencapai tujuan tertentu. Ada tujuan lagi yang untuk dicapai ya terkait organisasi. Yang ketiga terkait record ya. Jadi kesatuan sosial dari kelompok lagi ya, saling berinteraksi ya ini ya. Kerjasama kan salah satu bentuk interaksi. Musyawarah mufakat juga cara ya, cara juga terkait untuk interaksi juga. Menurut pola yang terstruktur, nah, dia juga mengatakan terstruktur, ada badan struktur benar ya. Dengan cara tertentu, ada caranya tertentu, dan setiap anggota memiliki ini tugas dan fungsi masing-masing. Jadi ini ya terkait organisasi. Tadi kalian udah di benak kalian tadi beberapa yang saya sebutkan tadi semuanya tadi saling melengkapi. Lalu ada karakteristik organisasi. Kita lihat tujuan pasti ya. Tujuan, pembagian pekerjaan, ya ini kan sesuai divisi tadi sebenarnya. Hierarki wewenang, kalau kita lihat di sini hierarki paling atas gitu. Oh, ketua, kepala. Keduanya siapa sih gitu? Wakil atau manajer dan sebagainya. Ketiganya apa lagi gitu? Anggotanya gitu. Ini hierarki wewenangnya. Yang terakhir itu ada koordinasi ya. Di sini ada interaksi atau koordinasi gitu. Terkait koordinasi misalkan nih dari anggota yang paling ujung sini langsung ke anggota ke ujung sini bisa enggak gitu. Tujuan organisasi ya. Jadi sebenarnya jelas ya kalau tujuan itu atau visi itu kan ya apa yang ingin dicapai gitu dari seluruh anggota organisasi baik dari ketua, wakil dan sebagainya. Anggota juga. Tujuan organisasi juga dikatakan arah atau sasaran yang ingin dicapai ya. Dari nanti melalui itu banyak ya terkait prosedurnya, beberapa program, pola, kebijakan, strategi ya. Ini kan yang mendukung dalam mencapai tujuan gitu. Nah, ini melalui strateginya bagi pasti beda-beda memiliki beda-beda walaupun organisasi hampir sama gitu. Karena pemikiran anggota awalnya beda-beda gitu. Ya ini namanya tujuan organisasi ya. Peraturan pasti ada, anggaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk kalau kita udah mengetahui organisasi secara umum ya, sebenarnya kan hampir sama. Dalam proyek pun itu pasti ada namanya struktur ya, organisasi dalam proyek gitu. Kalau kita lihat terkait pengertian struktur sendiri, sebenarnya kan ya struktur itu kalau menurut KBB ini cara sesuatu disusun ya. Jadi ada organisasi penyusunan hierarki tadi gitu. Ada susunannya gitu. Lalu ada pola-polanya atau agar lebih mudah untuk diatur juga unsur-unsurnya gitu. Jadi kalau melihat kita terkait kata struktur sendiri ya. Jadi kan kalau misalkan kita udah berbicara terkait struktur organisasi gitu, pasti ada pola ya, pola atau sesuatu yang disusun dalam suatu organisasi tersebut. Gitu. Ya tadi yang disusun dari kepala, ketua ya, hingga anggota seperti apa, koordinasinya seperti apa, hierarki tadi ya. Nah, kalau di sini juga dikatakan wadah ya, agar suatu proses organisasi tadi berjalan melalui mungkin menggambarkan interaksi ya atau hubungan yang formal ya pasti, bukan hubungan hanya sekedar sosial. Kalau sosial nanti susah gitu. Ya udah, misal antar anggota nggak ada hubungannya tadi, anggota marketing ke anggota logistik langsung ngobrol. Ya itu menyalahi gitu. Tanpa sepengetahuan ketua misalkan, karena jalurnya harus ketua tahu dulu kan gitu. Nah, ditentukan dengan macam pokok kegiatannya apa, pembagian kelompok, sistem hierarki, wewenang ya, tanggung jawab ya, pasti masing-masing mempunyai tanggung jawab gitu, yang telah dibagikan per ketua divisi masing-masing kan gitu. Aturan kerjasamanya, jalur pelaporan kalau ada masalah itu lapornya ke siapa, jangan sampai anggota marketing lapor ke ketua logistik gitu kan, gitu nggak bisa kan. Dan komunikasinya vertikal atau horizontalnya seperti apa. Ini kita akan belajar terkait bentuk struktur organisasi. Ada bentuk struktur organisasi proyek konstruksi ya. Sebenarnya mungkin banyak ya.
struktur organisasi itu. Ada tradisional, linear, berdasarkan apa gitu ya. Itu macam-macam gitu. Nah, kita yang belajar itu yang penting itu mungkin 2 ini dulu ya, yang sering dipakai. Nanti selebihnya ini biasanya pengembangan gitu, model-modelnya. Jadi ini ya, kalian bisa membentuk kelompok diskusi kecil, 2 kelompok ya, kelompok 1 dan kelompok 2, bebas silahkan. Lalu masing-masing kelompok memilih topik diskusi gitu. Jadi yang satunya tadi silahkan menganalisis ya, setelah kalian baca dan sebagainya, menganalisis terkait diskusi ya, terkait organisasi fungsional dan organisasi murni gitu. Yang ketiga ini ya ini dengan mencari contoh bentuk struktur organisasi. Jadi ada kalau struktur organisasi fungsional itu bentuknya seperti apa sih? Kalau dianalisis gitu. Kira-kira bentuk seperti itu cirinya apa gitu. Kelebihan serta kekurangannya apa atau kelemahannya gitu. Nah, ini silahkan kalian berdiskusi. Oke, silahkan bisa presenting saja mengingat waktu kita juga terbatas ya. Saya Rangga Cakra Birawa dan teman saya Era Formasi ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait struktur organisasi murni. Yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk struktur dari organisasi murni. Jadi untuk struktur organisasi murni ini merupakan organisasi yang proyeknya itu terpisah dari bidang-bidang lainnya. Seperti kita lihat dari bagan ini terdiri dari pimpinan umum, ada terdiri lagi kepada beberapa divisi, bidang pemasaran, bidang keuangan, bidang manufaktur, bidang pengadaan, dan proyek. Nah, di proyek ini nanti akan dibagi lagi menjadi beberapa divisi lagi. Kalau pada gambar ini terbagi lagi pada pengadaan, konstruksi, engineering, kontrol proyek. Nah, divisi-divisi ini lagi terbagi lagi menjadi sub-sub-divisi. Nah, ciri-cirinya di sini ada proyek sebagai organisasi yang terpisah dari organisasi induk. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya proyek yang di bagian pertama ini benar-benar terpisah dari organisasi induk yang di sini. Jadi ada proyek lain yang memiliki struktur organisasi lagi di bagian struktur organisasi yang lebih besar. Terus kemudian ada ciri-ciri selanjutnya, ada pimpinan proyek dapat melakukan pengadaan sumber daya dari luar seperti subkontraktor atau supplier selama sumber daya tersebut tidak tersedia. Selanjutnya next, untuk kelebihan dan keuntungan akan dijelaskan oleh teman saya Rangga. Untuk kelebihan dari struktur organisasi murni, yang pertama, semua anggota tim proyek secara langsung bertanggung jawab terhadap manajer proyek, yang merupakan satu-satunya direktur proyek. Kemudian manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek meski harus melapor ke eksekutif senior. Dan yang ketiga, rantai komunikasi menjadi pendek karena antara manajer proyek dengan eksekutif dapat berkomunikasi secara langsung gitu. Dan akan mengurangi kesalahan akibat distorsi informasi. Kemudian kekurangannya, yang pertama, bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya proyek akan mengusahakan sendiri sumber daya sehingga terjadi duplikasi usaha. Kedua, struktur ini akan tambah biaya yang cukup mahal bagi organisasi induk karena akan berdiri sendiri dengan staf penuh. Yang ketiga, bila proyek selesai akan terjadi masalah tentang nasib proyek yang ada, apakah dihentikan atau tetap digaji selama menunggu proyek selanjutnya. Mungkin itu saja diskusi dari hasil diskusi kami. Baik, terima kasih kelompok pertama. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2 atau tambahan atau pertanyaan. Ada nggak kira-kira? Bagus tadi udah. Saya mau menambahkan, Pak. Oh iya, silakan. Yang organisasi murni di internet, Yeah. yang saya dapat ciri-cirinya itu ada lagi nih, yaitu stafnya itu dia disusun berdasarkan adanya sebuah proyek. Jadi biasanya stafnya itu dibentuk kalau proyek itu ada gitu, menyesuaikan dengan proyek yang ada. Yeah. Lalu ada lagi adanya laporan kemajuan atau kegagalan secara periodik mengenai proyek tersebut dan biasa dilaporkan dari ketua divisi ke
ketua yang organisasinya, organisasi induknya. Oke, terima kasih Mas, tambahannya ya. Sudah ada. Mungkin kita lanjutkan ke kelompok 2 yang presentasi. Saya Swadar Sesa dari kelompok 2. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami tentang struktur organisasi fungsional. Nah, langsung saja. Di sini salah satu contoh bentuk struktur dari organisasi fungsional. Jadi organisasi fungsional ini dia organisasi proyeknya dengan organisasi utama itu dia jadi satu. Di mana nanti pemimpin dan di bawahnya ada divisi-divisinya lagi. Misalnya di sini ada perdagangan, teknik, perencanaan, dan kepegawaian. Nah, nanti di sini mereka mendapatkan proyek A, proyek B, proyek C. Dan akhirnya proyek-proyek ini pun dimasukkan ke dalam tugas-tugas divisi ini. Jadi masing-masing divisi ini punya peran di masing-masing proyeknya. Begitu. Lalu untuk ciri-cirinya, yang pertama ada struktur organisasinya itu dikelompokkan menurut fungsinya. Yang tadi, jadi di sini dibaginya menurut fungsinya, fungsi perdagangan, fungsi teknik, perencanaan, dan kepegawaian. Lalu memiliki struktur dengan konsep otoritas dan hierarki vertikal, di mana otoritas teratas berada di pemimpin organisasi ini. Lalu tanggung jawabnya biasa dirangkap dengan tugas sehari-hari pada organisasi perusahaan. Jadi di masing-masing divisi ini dia pekerjaannya ada pekerjaan sehari-hari untuk organisasi utama dan juga ada pekerjaan untuk yang di proyeknya ini. Lalu yang terakhir adalah atasan adalah orang yang ahli dalam pekerjaannya. Untuk kelebihan atau keuntungan, yaitu fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan staf atau karyawan, yang memungkinkan divisi tepat untuk base administrasi bagi orang-orang dengan keahlian tertentu. Yang kedua, orang-orang dengan keahlian tertentu bisa ditugaskan di banyak proyek yang berbeda, dapat ditukar-tukar juga. Lalu, orang-orang dengan keahlian yang berbeda dapat dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan yang bermanfaat untuk pemecahan masalah teknis. Lalu ada kekurangan atau kelemahan dari organisasi fungsional ini. Klien tidak jadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan tim proyek. Lalu divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas-aktivitas khusus sesuai dengan fungsinya. Jarang berorientasi dengan problem oriented. Itu aja, sekian dari kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Ini tadi kalau fungsional ya, berdasarkan fungsi. Kalau ini kalian udah oke tadi, udah bagus semua. Jadi ada direktur, ada berdasarkan bidangnya, bidang administrasi, bidang finance, bidang logistik, market. Nah, ini nanti ada proyek-proyek sub-sub lagi mungkin ya, di finance mungkin bagian penagihan, bagian hutang atau bagian apa itu. Nanti di sini semuanya pegang project gitu. Logistik ya, nanti ada proyek A, proyek B, finance ngurus di perusahaan terhadap direktur juga ke proyek juga gitu. Selanjutnya terkait murni, ya ini juga saya menambahkan saja, menegaskan bahwa benar tadi ya. Jadi direktur ini sebenarnya memiliki struktur lagi ya terkait misalkan keuangan untuk mengurusi keuangan ke seluruh perusahaan. Jadi kan kalau kita lihat finance di proyek apartemen ini gitu. Ini kan hanya mengurusi proyek apartemen gitu. Nanti perumahan juga ada lagi sama finance. Hotel juga sama proyek ini. Cuman yang mengkalkulasi seluruh keuangan semua proyek kan ada keuangan lagi gitu, di pusat organisasi matriks ya. Ya ini gabungan ya kelebihan dan kekurangan dari organisasi fungsional dan organisasi murni gitu. Jadi ini itu ada
manajer divisi tetap ya, kontrol, engineering, logistik, planning. Ya, di sini ada proyek gitu ya. Jadi interaksinya itu nggak hanya satu arah nanti gitu. Jadi ini bisa terkelola semua gitu. Oh, manajer ini bisa ke proyek A gitu, tapi juga ke proyek B gitu. Nah, ini bisa saling koordinasi nih tiap ini ya. Oh, gimana gitu. Nah, ini pimpinan proyek ini bisa ke bidang ini gitu. Koordinasinya, interaksinya, ada hubungannya gitu. Baik linier terhadap bidangnya masing-masing ya, atau vertikal ya, atau juga horizontal juga gitu. Ada persilangan di sini. Nah, ini namanya organisasi matriks ya. Keuntungannya sesuai untuk beban kerja yang fluktuatif. Fluktuatif itu yang berubah-ubah gitu. Tujuan proyek menjadi jelas. Ya, sangat jelas di sini. Memungkinkan untuk merespon pada beberapa sektor secara serentak semua. Banyak jalur untuk melakukan komunikasi juga, baik vertikal terhadap pimpinan, entah pimpro maupun ke kepala divisi ya, ataupun ke yang lain juga gitu, bisa gitu. Pekerjaan dapat dipahami secara lebih jelas. Ya, ini keuntungan dari organisasi matrik ya. Sedangkan kerugian, masih ada kerugian juga ternyata tetap ya. Rumit ya kalau kita lihat ya. Dan sangat rentan konflik sebenarnya di sini. Biaya relatif tinggi, makanya kalau misalkan hanya sekelas kecil ya proyeknya atau organisasinya itu nggak mungkin kayak ini gitu. Malah menghabiskan biaya yang besar gitu. Memungkinkan timbulnya dualisme kepemimpinan ya jelas karena ada yang proyek mungkin keinginan pimpro pimpinan proyeknya itu A gitu tapi keinginan kepala divisinya B gitu nah, itu bisa jadi nanti dualismenya ya ketika relatif sulit karena terdapat kepentingan ganda sehingga koordinasinya itu harus sangat kuat ya jadi sesama pimpinan tidak boleh egois ya saling sering berkoordinasi juga gitu. Nah, gitu. Inilah faktor yang mempengaruhi organisasi proyek. Jadi kalau kita lihat struktur organisasi tadi melihat dengan besar kecilnya volume ya dan ruang lingkup pekerjaannya dulu seperti apa. Nanti kita bisa juga memilih struktur organisasi seperti apa gitu. Begitu juga tingkat kompleksnya ya dalam pelaksanaan proyek gitu. Benar tadi. Jadi melihat seperti apa dulu kondisinya gitu. Mungkin juga bisa terkait waktu dan biaya ya. Kalau misalkan hanya biayanya sedikit, nggak mungkin ya kita memakai matriks gitu. Ya. Nah ini pasti harus dipertimbangkan juga berpengaruh terhadap tadi ya kita menggunakan mana juga. Penggunaan teknologi juga sama. Karena tadi ada terkait pembagian sumber daya ya manusia, alam mungkin juga teknologi juga masuk gitu. Lokasi juga sama. Kalau lokasi dekat enak ya bisa sharing langsung sumber daya, gitu. Alat langsung dioper dalam satu waktu kan cepat. Ya. Tapi kalau berbeda di Indonesia berbagai pulau gitu, nah, itu bagaimana kan begitu. Dan terakhir terkait integrasi ya, bagian keseluruhan ya, bagaimana itu berpengaruh juga terhadap organisasi proyek tadi ya, organisasi. Semuanya itu baik tergantung kondisinya masing-masing. Ya. Jadi sesuaikan dengan kompleksitasnya atau faktor-faktornya ini gitu. Karena ini akan berpengaruh. Ada yang bisa menyimpulkan lah. Saya coba Pak nyimpulin. Baik, silakan. Jadi organisasi garis besar itu kan kumpulan orang yang punya tujuan sama lalu membentuk suatu struktur organisasi. Ya. Nah, terus untuk materi ini ada dibagi dua, struktur organisasi murni dengan organisasi fungsional. Untuk organisasi murni tadi itu dia punya organisasi sendiri untuk proyeknya, tapi dia masih bisa untuk banyak proyek, tapi nggak terlalu banyak juga. Ya. Terus untuk yang fungsional, dia dicampur tugas organisasinya dengan tugas proyeknya itu dicampur di divisinya, jadi nggak cocok untuk banyak proyek.
Lalu misalnya gimana kalau proyeknya itu banyak banget, disitulah pakai organisasi matriks itu. Cuma kekurangannya dia terlalu rumit. Gitu, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin saya menegaskan kembali, benar tadi ya, dengan Syuhada tadi, rangkuman dari struktur organisasi di fungsional tadi ya kecil ya, fungsional hanya melibatkan beberapa bidangnya sesuai bidang fungsinya gitu. Sedikit risiko ya, tapi kepastiannya tinggi. Faktor biaya dan waktu bukan hal sangat kritis. Sedangkan murni ya, murni ini proyeknya berskala menengah ya, jadi dan besar bisa, dan memiliki kompleksitas memang tinggi juga, cukup karena udah tidak bidang tapi ada proyek tadi ya, makanya agak kompleks daripada si fungsional tadi, benar yang dikatakan Syuhada. Hanya ada sedikit proyek yang diperlukan tenaga ahli, risiko lebih tinggi pastinya ya, penuh ketidakpastian juga karena tadi misalkan ada proyeknya ada selesai, bagaimana sih biaya dan waktu dianggap tetap hal kritis juga daripada fungsional gitu. Yang terakhir tadi yang benar yang dikatakan si Syuhada juga, saya setuju bahwa matriks ini lebih besar lagi, lebih kompleks lagi. Ada sejumlah proyek yang dilakukan secara bersamaan dan sumber daya fungsional ya digunakan secara part-time. Memang resikonya lebih tinggi lagi ya. Tadi sudah dikatakan terkait konflik juga ya, dan kompleks juga, penuh ketidakpastian dan biaya dan waktu merupakan hal sangat kritis di sini daripada fungsional dan murni gitu. Begitu ya untuk perkuliahan hari ini, bisa lebih mengembangkan ya materi ini terkait mungkin pustaka ya, bisa kalian baca lagi dari beberapa sumber ini. Baik, terima kasih. Barangkali ada yang ditanyakan atau yang kurang jelas. Jadi untuk tugas ya nanti kalian ambil contoh aja nanti ya, contoh apa kira-kira nih, ambil aja perusahaan bidang misalkan, perusahaan bidang properti atau konsultan, lah itu dia pakai struktur organisasi apa sih gitu. Nah, kira-kira nanti di breakdown aja gitu, nanti gak usah banyak-banyak, intinya kalian mengaplikasikan menggunakan contoh gitu. Itu saja ya perkuliahan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri, maaf ya juga bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.